Senadyan asor wicelipun yen kelakuane becik utawa suke cerita kang dadi misil iku pantes ra ketono darapon mundak kang budi gelung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Dewan juri dan seluruh masyarakat Indonesia yang dirahmati oleh Allah, almar'atu atau perempuan pada masa jahiliyah mengalami masa hidup yang sangat buruk. Masyarakat jahiliyah benci dengan kelahiran anak perempuan, bahkan dengan teganya mengubur mereka secara hidup-hidup di dalam lubang. Karena kelahiran anak perempuan dianggap akan menambah beban ekonomi, mencoreng nama keluarga. Bahkan nih Pak Bu, jika dibiarkan hidup, perempuan hanya dihargai sebagai barang yang bisa diwariskan dan diperlakukan layaknya budak. Maka Islam datang untuk mengharamkan perbuatan kejam tersebut. Kemudian mengajak para pemeluknya untuk mengangkat kedudukan perempuan serta memuliakannya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 124 Allah telah mengingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia orang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Ayat di atas secara jelas menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, coba kita membuka lembaran-lembaran sejarah. Berapa banyak kisah perempuan yang diabadikan dalam Al-Quran dan diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW. Mulai dari kesetiaan Hawa, perjuangan Siti Hajar membesarkan Ismail, perangai Khadijah yang menginspirasi seluruh umat manusia, kecerdasan Aisyah, kelembutan Fatimah, kesabaran Sumayyah binti Hayat dalam memegang akidahnya, ketabahan istri Zakaria dan Imron, kesucian Maryam, kezuhudan Rabi'atul Adawiyah, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan secara khusus perempuan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu An-Nisa. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan itu memang istimewanya luar biasa. Tak peduli perempuan yang dikisahkan memiliki latar belakang kaya atau miskin, cantik atau biasa saja, dari keluarga terpandang ataupun rakyat jelata, jika hidup mereka penuh hikmah, maka sudah sepatutnya mereka kita jadikan pelajaran hidup, sehingga kita menjadi perempuan istimewa di sisi Allah. Tetapi Pak Bu, walaupun sudah 1442 terlewati, sampai detik ini kebiasaan jahiliyah masih saja merebah di seluruh belahan dunia. Hak asasi perempuan terbatas, kebebasan perempuan tak luas, berpendidikan rendah katanya sangat pantas, hanya maca, masak, dan mana itu harus menjadi rutinitas, menjadi korban kekerasan dan pembunuhan dan perlakuan yang melanggar asas. Semua itu masih terjadi dan mungkin permasalahan ini tak akan tuntas. Andai sekarang Rasulullah masih berada bersama kita,
Pasti beliau manusia pertama yang membela mati-matian ketidakadilan pada kaum Hawa. Beliau tak akan membiarkan kaum wanita tertindas seperti yang terjadi saat ini. Terakhir, yang bisa saya sampaikan, pesan ini untuk perempuan yang mengambil peran sebagai anak atau menantu, istri atau ibu, saudara atau ipar, tetangga atau warga negara yang berkarya dan bekerja di luar rumah. Perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang dan cara. Mungkin sebagian kita menghadapi hambatan dan celaan dari lingkungan, tapi yakinlah, walaupun tanpa ada pejuang keadilan gender, perempuan sudah istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut untuk unjuk diri karena takut dicibir dan dihindari. Karena harga diri dan eksistensi kemerdekaan perempuan tidak ditentukan oleh orang lain, tapi tahu kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Karena mereka yang gagal menghargai diri sendiri tak punya kesempatan untuk menilai orang lain. Maka dari itu, wahai perempuan, mari kita jadi pelopor perdamaian, penebar kasih sayang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Undur maqala wala tangdur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.